Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang produk bersama dan produk sampingan. Anggota dari kelompok 9 yang pertama ada saya sendiri, Cahya Fini Zuraida dengan NIM 4033. Kemudian ada Dinia Fajaniar dengan NIM 4039 dan ada Luciana Nur Ilma dengan NIM 4055. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi produk bersama dan produk sampingan. Yang kedua ada definisi biaya bersama dan produk bersama. Kemudian yang ketiga ada akuntansi produk bersama. Kemudian yang keempat ada metode penentuan biaya produk sampingan. Dan yang kelima ada analisis biaya bersama dan analisis kemampuan menghasilkan laba. Definisi produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama atau joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan dalam waktu bersamaan. Sebagai contoh adalah proses produksi yang terjadi pada perusahaan penggilingan minyak. Pemrosesan terhadap minyak mentah sekaligus akan menghasilkan bensin, minyak pelumas, minyak solar, minyak tanah, dan aspal. Pada perusahaan tersebut, bahan baku yang sama diolah melalui proses produksi bersama atau joint production process. Berdasarkan nilai jual relatif atau relative sales value, produk bersama dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama produk utama atau main product. Produk utama adalah produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Yang kedua yaitu produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih rendah daripada nilai jual produk utama. Definisi biaya bersama dan produk bersama. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Produk bersama atau joint product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses bersama. Dari suatu proses bersama akan dihasilkan beberapa produk berupa produk utama dan produk sampingan. Karakteristik produk utama dan produk sampingan. Produk utama memiliki beberapa karakteristik, yaitu produk utama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Harga jual produk utama relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Produk sampingan memiliki beberapa karakteristik, yaitu produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Harga jual produk sampingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan pada saat yang sama. Akuntansi produk bersama. Jadi biasanya perusahaan yang menghasilkan produk bersama itu menghadapi masalah pemasaran mengenai berbagai macam produknya, karena tiap produk itu memiliki masalah pemasaran dan juga harga jual yang berbeda. Jadi akuntansi produk bersama itu digunakan untuk menentukan proporsi total biaya produksi yang dikeluarkan sejak bahan baku diolah sampai dengan saat produk-produk dapat dipisahkan identitasnya yang harus dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. Kemudian di sini ada 4 metode alokasi produk bersama. Yang pertama ada metode nilai jual pasar atau nilai jual relatif. Kemudian yang kedua ada metode rata-rata biaya per satuan. Kemudian yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Dan yang keempat ada metode unit kuantitatif. Yang pertama metode nilai jual pasar atau nilai jual relatif. Jadi metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Karena harga jual atau nilai jual produk merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut.
Penggunaan metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi itu memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Perbedaan nilai pasar itu dapat disebabkan karena adanya perbedaan tingkat konsumsi atau pemakaian biaya yang berbeda. Oleh karena itu, produk yang mengonsumsi biaya lebih tinggi biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Jika produk yang mengonsumsi biaya lebih rendah memiliki nilai jual yang lebih rendah. Di sini ada contohnya. PT Adibuana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak sebesar Rp1.000.000. Proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, kemudian minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik pisah diketahui adalah bensin sebesar Rp1.000, kemudian minyak pelumas sebesar Rp750, dan minyak tanah sebesar Rp500.000. Ini adalah cara mengalokasikan datanya. Yang pertama itu ada bensin sebanyak 40.000 liter yang harga jual per unitnya itu seharga Rp1.000. Kemudian nilai jualnya itu 40 juta yang didapatkan dari jumlah produk dikali harga jual per unit. Kemudian nilai jual relatifnya 50,8%. Kemudian ada alokasi biaya bersamanya itu 508.000 didapat dari 50,8% kali Rp1.000.000, dan kemudian didapat biaya per unit itu sebesar Rp12,7 yang didapat dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk sebesar 40.000 liter. Kemudian pelumasnya itu ada 35.000 liter dengan harga jual per unitnya Rp750. Kemudian nilai jualnya sebanyak Rp26.250.000. Kemudian nilai jual relatifnya sebesar 33,33%. Kemudian alokasi biaya bersamanya itu sebesar Rp333.300 dan biaya per unitnya sebanyak Rp9,52. Kemudian ada minyak tanah sebanyak 25.000 liter dengan harga jual per unitnya itu Rp500. Kemudian nilai jualnya Rp12.500.000 dan nilai jual relatifnya 15,87%. Kemudian alokasi biaya bersamanya Rp158.700 dan biaya per unitnya Rp6,35. Selanjutnya ada metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari suatu proses bersama. Metode ini hanya dapat digunakan apabila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Atas dasar asumsi tersebut, penentuan untuk masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kualitas masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti tadi, yaitu PT Adibuana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak sebesar Rp1.000.000. Proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Nah, dengan demikian, total produksi sebanyak 100.000 liter. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung biaya produksi rata-rata per liter adalah sebesar Rp10, didapat dari Rp1.000.000 dibagi 100.000 liter. Ini adalah cara pengalokasiannya. Yang pertama, bensin sebanyak 40.000 liter. Itu kemudian rata-rata biaya persatuannya adalah Rp10.
Dan alokasi biaya bersamanya yaitu Rp400.000, didapat dari 40.000 liter, didapat dari kuantitas dikalikan biaya persatuan. Kemudian di sini ada pelumas, kuantitasnya sebanyak 35.000 liter, kemudian rata-rata biaya persatuannya sebesar Rp10, kemudian alokasi biaya bersamanya sebesar Rp350.000. Kemudian di sini ada minyak tanah, kuantitasnya sebanyak 25.000 liter, kemudian rata-rata biaya persatuannya Rp10.000, kemudian alokasi biaya bersamanya didapatkan Rp250.000. Jadi total kuantitasnya sebanyak 100.000 liter dan total alokasi biaya bersamanya sebanyak Rp1.000.000. Kemudian yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi memiliki faktor penimbang yang berbeda. Antara lain dapat disebabkan oleh tingkat kesulitan pembuatan produk, kemudian bisa disebabkan oleh waktu yang dikonsumsi, keahlian tenaga kerja, kualitas produk yang dihasilkan, dan juga dapat disebabkan oleh faktor penimbang lain yang relevan. Kemudian atas dasar asumsi tersebut, penentuan alokasi biaya bersama kepada masing-masing produk itu didasarkan pada perkalian antara jumlah unit produk dan angka penimbang. Kemudian hasil kalinya digunakan sebagai dasar untuk melakukan alokasi. Contohnya seperti tadi, yaitu PT Adi Buana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggilangan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilangan minyak itu sebesar Rp1.000.000. Kemudian proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, kemudian minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Angka penimbang untuk masing-masing produk yaitu bensin 3, minyak pelumas 2, dan minyak tanah 1. Ini adalah pengalokasiannya. Yang pertama, bensin dengan jumlah 40.000 liter dengan angka penimbang 3. Kemudian jumlah produk kali angka penimbang itu 120.000 liter dan alokasi biaya bersamanya itu didapatkan dari hasil perkalian tadi yaitu 120.000 liter dikalikan Rp1.000.000 per 215.000 liter. 215.000 liter itu adalah total dari jumlah produk kali angka penimbangnya. Kemudian didapatkan hasil sebesar Rp558.140. Kemudian pelumasnya itu jumlah produknya sebanyak 35.000 liter, angka penimbangnya itu 2, kemudian jumlah produk kali angka penimbangnya dapat hasil 70.000 liter, dan alokasi biaya bersamanya yaitu Rp325.581. Kemudian minyak tanah, jumlah produknya 25.000 liter, angka penimbangnya 1, dan jumlah produk kali angka penimbangnya itu didapatkan hasil 25.000 liter. Kemudian alokasi biaya bersamanya didapatkan Rp116.279. Jadi total dari jumlah produk sebanyak 100.000 liter, kemudian total jumlah produk kali angka penimbang itu 215.000 liter, dan total alokasi biaya bersamanya Rp1.000.000. Kemudian yang terakhir ada metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Jadi metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama menggunakan sejumlah bahan baku sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk yang dihasilkan. Dengan demikian, masing-masing produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Contoh soalnya sama seperti tadi, yaitu PT Adi Buana Citra adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggilangan minyak.
biaya bersama yang diperlukan untuk proses penghilangan minyak sebesar Rp1.000.000. Dalam pelaksanaan proses produksinya, perusahaan tersebut menggunakan bahan minyak mentah sebanyak 100.000 liter untuk diolah menjadi bensin, minyak pelumas, dan minyak tanah. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa bensin menggunakan minyak mentah sebanyak 40.000 liter, kemudian minyak pelumas menggunakan minyak mentah sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah menggunakan minyak mentah sebanyak 25.000 liter. Dari data tersebut dapat ditentukan alokasi biaya bersama untuk bensin adalah 40% dari 40.000 liter dibagi 100.000 liter. Kemudian pelumas sebesar 35% didapat dari 35.000 liter dibagi 100.000 liter, dan juga minyak tanah sebesar 25% didapat dari 25.000 liter dibagi 100.000 liter. Ini adalah pengalokasiannya. Yang pertama itu ada produk bensin, itu kuantitas pemakaian bahan bakunya 40.000 liter, kemudian presentasenya yang tadi 40%, kemudian alokasi biaya bersamanya yaitu 40% dikalikan dengan 1 juta. Hasilnya Rp400.000. Kemudian ada pelumas dengan kuantitas pemakaian bahan baku 35.000 liter, persentasenya 35%, dan alokasi biaya bersamanya 350.000. Kemudian ada minyak tanah sebanyak 25.000 liter, persentasenya 25%, dengan alokasi biaya bersamanya Rp250.000. Totalnya yaitu kuantitas pemakaian bahan bakunya sebanyak 100.000 liter, kemudian persentasenya 100%, dan total alokasi biaya bersamanya Rp1.000.000. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode penentuan biaya produk sampingan. Produk sampingan merupakan hasil sampingan dari proses produk utama. Bisa dikatakan produk sampingan ini bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Contohnya, PT Sejahtera menghasilkan 3 produk utama. Yang pertama ada tahu, tempe, dan kedelai. Dan produk sampingannya itu berupa ampas. Nah, ampas ini tidak sengaja diproduksi karena merupakan hasil insidentil dari proses produk bersama, dan harga jual produk sampingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan pada saat yang sama. Dalam metode ini, metode perlakuan terhadap biaya produk sampingan ada 2 cara. Itu yang pertama, metode tanpa alokasi, dan yang kedua, metode dengan alokasi. Metode tanpa alokasi ini dapat digunakan menjadi 2 metode. Yang pertama, pengakuan pendapatan kotor. Nah, dalam metode ini tidak dilakukan alokasi biaya bersama kepada produk sampingan, sehingga semua biaya bersama dibebankan seluruhnya kepada produk utama. Jadi metode ini memperlakukan penjualan produk sampingan berdasarkan penjualan kotor. Hal ini dilakukan karena biaya persediaan final dari produk utama dianggap terlalu tinggi, sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan. Nah, dalam metode ini, penjualan atau pendapatan produk sampingan dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan sebagai yang di bawah. Pertama, pendapatan lain-lain, tambahan pendapatan penjualan produk utama, pengurang harga pokok penjualan produk utama, dan yang terakhir pengurang biaya produksi utama. Nah, contohnya seperti laporan laba rugi dari PT Graha Anugrah Insani. Nah, di sini terlihat penjualan produk utama ada 10.000 unit, dikali Rp60.000 menjadi Rp600.000.
Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan persediaan awal ada 1.000 unit dikali Rp45. Hasilnya menjadi Rp45.000 dan biaya produksi total ada 11.000 unit dikali Rp45. Hasilnya Rp495.000. Nah, barang tersedia dijual itu tadi didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan biaya produksi, hasilnya Rp540.000. Nah, persediaan akhirnya ada 2.000 unit. Dan Rp45 menjadi Rp90.000. Nah, total itu tadi Rp540.000 dikurangi Rp90.000 sehingga Rp450.000. Jadi penjualan awal Rp600.000 dikurangi Rp450.000, hasilnya menjadi laba kotor seharga Rp150.000. Nah, biaya pemasaran dan administrasi itu ada Rp60.000. Lalu Rp150.000 dikurangi Rp60.000 dan laba operasinya ada Rp90.000. Kalau pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan merupakan penambah terhadap laba rugi. Sistemnya sama seperti laporan laba rugi, pembedanya ada di bawah. Ini pendapatan lain-lain. Nah, hasil dari pengurangan laba kotor dan biaya pemasaran dan administrasi kan hasilnya Rp90.000. Nah, itu ditambah dengan pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan senilai Rp45.000. Jadi laba sebelum pajak Rp135.000. Selanjutnya, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan jualan. Penambah terhadap laba operasi tetapi pada metode ini. Pendapatan tersebut disajikan sebagai penambah terhadap pendapatan penjualan produk utama. Nah, di sini bisa dilihat itu penjualan produk utama ada 10.000 unit dikali Rp60 menjadi Rp600.000 dan pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan ada Rp45.000. Terus hasil itu tadi ditambah menjadi Rp645.000. Nah, harga pokok penjualan persediaan awal 1.000 unit dikali Rp45 menjadi Rp45.000. Biaya produksi total ada 11.000 unit dikali Rp45 menjadi Rp495.000. Nah, barang tersedia dijual, hasilnya penambahan dari persediaan awal dan biaya produksi. Totalnya Rp550.000. Nah, Rp550.000 dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir ada 2.000 unit dikali Rp45 jadi Rp90.000, hasilnya Rp450.000. Nah, laba kotornya Rp150.000 diambil dari Rp645 dikurangi Rp450.000, hasilnya Rp195.000. Nah, biaya pemasaran dan administrasi ada Rp60.000 dan laba operasi senilai Rp135.000 diambil dari Rp195.000 dikurangi Rp60.000. Selanjutnya, pendapatan produk sampingan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Nah, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan. Di sini sistemnya sama kayak yang tadi, penjualan produk utama 10.000 unit dikali Rp60 menjadi Rp600.000 dan harga pokok penjualan di persediaan awal ada 1.000 unit dikali Rp45 menjadi Rp45.000. Biaya produksi 11.000 unit dikali Rp45 menjadi Rp495.000 dan barang tersedia dijual jadi Rp555.000. Penjumlahan dari persediaan awal dan biaya produksi dan persediaan akhir 2.000 unit dikali Rp45 ada Rp90.000 dan hasilnya Rp540.000 dikali Rp90.000
455.000. Nah, pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan ada 45.000. Jadi 450.000 dikurangi 45.000 hasilnya 405.000, dan laba kotornya ini 600.000 dikurangi 405.000 hasilnya 195.000, dan biaya pemasaran dan administrasi 60.000. Laba operasinya ada 135.000. Nah, selanjutnya pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Nah, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan. Bedanya ada di persediaan awalnya 1.000 unit dikali 40,5 rupiah, hasilnya 40.500. Biaya produksi total 11.000 unit dikali 45 rupiah, 495.000. Dan pendapatan dari penjualan produk sampingan 45.000. Jadi biaya produksi netonya 495.000 dikurangi 45.000 hasilnya 450.000. Nah, barang tersedia dijual 12.000 unit dikali 40.875 hasilnya 490.500. Di sini persediaan akhir 2.000 unit dikali 40.875 hasilnya 81.750. Nah, 190 dikurangi 81.750 hasilnya 408.750. Dari laba kotornya 191.250 diperoleh dari 600 dikurangi 408.750. Jadi biaya pemasaran administrasi 60.000, laba operasinya 131.250 diperoleh dari 191.250 dikurangi 60.000. Selanjutnya ada metode tanpa alokasi. Nah, metode tanpa alokasi kan dibagi menjadi dua. Ini yang kedua, metode pengakuan pendapatan bersih. Dalam metode ini, jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan dikurangi dengan seluruh biaya setelah titik pisah. Pencatatan dalam metode ini meliputi pembedanan setiap tambahan pekerjaan atau biaya overhead pabrik yang terjadi kepada pendapatan produk sampingan. Selanjutnya, dengan metode dengan alokasi. Nah, sebagai biaya produksi bersama akan dialokasikan kepada produk sampingan, atau suatu metode di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisah dari produk utama. Nah, dalam metode dengan alokasi ini terdiri dari dua. Ada metode biaya pengganti dan metode pokok pembatalan biaya, metode reversal. Nah, metode biaya pengganti, metode ini digunakan bagi perusahaan yang menggunakan produk sampingan untuk kebutuhan sendiri dalam proses produksi seperti biaya bahan maupun bahan pembantu. Nah, metode ini tidak menjual produk sampingan ke pasar, tapi dikonsumsi sendiri dengan patokan harga yang didasarkan pada harga pasar. Yang kedua, harga pokok pembatalan biaya atau reversal. Metode ini metode pembatalan biaya dengan produk sampingan mendapat alokasi biaya terlebih dahulu sebelum dipisah dari produk utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis biaya bersama untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis kemampuan menghasilkan laba. Biaya yang dibebankan kepada masing-masing produk setelah titik pisah akan memberikan informasi bagi manajemen terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Perlu tidaknya dilakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap produk-produk tersebut. Dalam hal ini, keputusan manajemen harus selalu diorientasikan pada usaha peningkatan laba. Contoh, produk A, B, C, dan D diproduksi dengan total biaya produksi sebesar Rp4.800.000.
kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan yaitu A sama dengan 60.000 unit, B sama dengan 45.000 unit. Produk A dijual dengan harga Rp10, B sama dengan Rp120, C sama dengan Rp140, D sama dengan Rp200. Harga tersebut adalah harga pasar untuk masing-masing produk pada saat titik pisah. Berdasarkan data kuantitas produk, dapat dibuat ringkasan, yaitu produk A, jumlah yang diproduksi yaitu 60.000 unit, nilai pasar per unit pada titik pisah yaitu Rp10, total nilai pasar yaitu Rp600.000. Rasio nilai produk dari total nilai pasar yaitu 3,125%. Alokasi biaya bersama yaitu Rp150.000. Produk B, jumlah yang diproduksi yaitu 45.000 unit. Nilai pasar per unit pada titik pisah yaitu Rp120. Total nilai pasar yaitu Rp5.400.000. Rasio nilai produk dari total nilai pasar yaitu 28,125%. Alokasi biaya bersama yaitu Rp1.350.000. Produk C, jumlah yang diproduksi yaitu 30.000 unit. Nilai pasar per unit pada titik pisah yaitu Rp140. Total nilai pasar yaitu 4.200.000. Rasio nilai produk yaitu rasio nilai produk dari total nilai pasar yaitu 21,875%. Alokasi biaya bersama yaitu Rp1.050.000. Produk D, jumlah yang diproduksi yaitu 45.000 unit, nilai pasar per unit pada titik pisah yaitu Rp200, total nilai pasar 9 juta, rasio nilai produk dari total nilai pasar yaitu 46,875%. Alokasi biaya bersama yaitu Rp2.250.000. Totalnya yaitu jumlah yang diproduksi sama dengan 180.000 unit. Total nilai pasar yaitu 19.200.000. Rasio nilai produk dari total nilai pasar yaitu 100%. Alokasi biaya bersama yaitu Rp4.800.000. Misalkan produk A memiliki total nilai pasar pasti sebesar Rp750.000. Total nilai pasar sebesar Rp750.000 tersebut dapat terjadi apabila produk A diproses lebih lanjut setelah titik pisah. Alternatif yang lain adalah produk A dapat dijual dengan harga Rp600.000 pada saat titik pisah tanpa memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Apabila pemrosesan lebih lanjut setelah titik pisah dan biaya tersebut dapat ditelusur secara langsung kepada produk A adalah sebesar Rp100.000. Terjadi perbedaan pendapatan sebesar Rp150.000 atau Rp750.000 dikurangi Rp600.000, dikurangi biaya pemrosesan lebih lanjut sebesar Rp100.000 setelah titik pisah sehingga menghasilkan selisih positif sebesar Rp5.000 atau Rp150.000 dikurangi Rp100.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemrosesan lebih lanjut memang diperlukan karena menghasilkan pilihan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.